Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah memberikan seluruh kebutuhan kita, baik itu kebutuhan yang lahir maupun kebutuhan yang batin. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan terus belajar menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi ini berkaitan risalah, satu persoalan yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap kaum muslimah. Risalah ini sangat penting sekali sehubungan dengan besarnya manzilah, besarnya kedudukan seorang muslimah dalam kehidupan rumah tangganya. Perlu diketahui bersama para muslimah yang dimuliakan Allah, bahwa seorang muslimah memiliki peran yang sangat menentukan. Peran yang sangat menentukan tentang kebahagiaan suatu rumah tangga. Ya. Jadi salah satu faktor yang mendasar, salah satu pilar yang mendasar terbentuknya rumah tangga yang bahagia itu terletak kepada manzilatul mar'ah, kedudukan seorang istri. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, di mana Nabi SAW mengatakan arba'un minas sa'adah, arba'un minas sa'adah,
ada 4 perkara yang akan menjadikan sumber kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ada 4 perkara yang menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah al-mar'atus sholihah. Al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Maka istri yang sholihah memiliki peran yang sangat penting untuk kebahagiaan dalam dalam kebahagiaan rumah tangga. Kemudian pilar yang kedua adalah wal maskanul wasi, tempat tinggal yang luas. Kemudian yang ketiga adalah wal jarus sholih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Kemudian yang keempat wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Nah, pemirsa sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat, kita simak. Di antara kebahagiaan rumah tangga yang paling mendasar, pilar pertama dikatakan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Nah, kemarin pada bulan yang lalu sudah kita sampaikan sebelumnya, sebelum kajian hari ini, tentang bagaimana cara menjadi seorang muslimah yang sholihah. Nah, di sini memiliki peran yang sangat penting, memiliki kedudukan yang sangat menentukan, sehingga kesolihan seorang muslimah itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan rumah tangganya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya ini sangat penting tentang risalah, sebuah nasihat, untayan mutiara berharga yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diperhatikan bagi seorang muslimah ini. Nah, kira-kira apa risalah ini? Untuk diketahui, ini akan berarti sekali dan ini sangat berharga sekali bagi para muslimah yang betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para muslimah secara khusus saya menyampaikan perkara yang sangat penting karena ini merupakan kebutuhan panjenengan semua yang sangat besar di hadapan Allah taala. Ada 2 hal yang paling mendasar. Ada 2 hal yang paling mendasar untuk dipahami bersama-sama kaum muslimah ini. Yang pertama adalah tentang kesolihan dirinya. Kesolihan dirinya. Ini yang pertama. Ya. Kesolihan dirinya. Ini yang pertama. Ya. Jadi status ini sangat menentukan sekali. Perhatikan tentang kesolihan diri. Ya. Sudahkah pola pikir, ilmu, pemahaman, keimanan, amal, ketaatan, akhlak yang kita miliki ini, ya, yang kita miliki ini sudah menempatkan diri kita sebagai seorang muslimah yang sholihah. Ini yang pertama. Ya. Ya, jadi perhatikan sekali ilmu, pemahaman, keyakinan, ketaatan, dan akhlak. Sudahkah hal-hal ini kita miliki yang kemudian ya, seseorang itu pantas dan memang layak disebut muslimah yang sholihah. Ini yang pertama.
Kemudian persoalan yang kedua yang paling mendasar adalah apakah benar para muslimah, para ibu-ibu, para akhwat, ya, benar-benar merindukan, mengharapkan bahwa dirinya itu ingin dicatat oleh Allah sebagai salah satu ahlul jannah. Perhatikan, betulkah para muslimah, para akhwat, para ummahat? Nah, perkara yang kedua ini, keinginan seseorang, ya, terhadap sebuah cita-cita. Saya ingin menjadi salah satu penghuni surga. Saya sangat merindukan surga. Itu nanti bisa dilihat dari kesolihahan dirinya. Itu bisa dilihat dari kesolihahan dirinya. Karena orang-orang yang merindukan surga tentu tidak sama dari mulai sisi pencarian ilmu, dari sisi pemahaman, dari sisi keyakinan, dari sisi ketaatan, dari sisi akhlak, jelas berbeda. Banyak hal-hal yang harus dikorbankan untuk mencari sebuah kebutuhan. Kalau memang surga itu merupakan sebuah kebutuhan, tentu banyak hal yang harus kita korbankan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Banyak hal yang harus kita tinggalkan, banyak hal yang harus kita buang, banyak hal yang harus kita kerjakan untuk bisa tercapainya, terwujudnya cita-cita kita, mendapatkan apa yang kita rindukan ini. Nah, sekarang mari kita evaluasi jerih payah kita, upaya kita, perjuangan kita, keseriusan kita, ya, kesungguhan kita, baik dari sisi ilmu, iman, amal, ketaatan dan akhlak ini, itu akan menjadi cermin, itu akan menjadi jawaban yang menentukan bahwa kita memang benar-benar seorang muslimah yang merindukan surga. Ya, nih. Oleh karena itu, ayolah ikhwah, ini ada beberapa risalah yang perlu ingin ana sampaikan kepada para pemirsa semua, sehingga ini nanti apabila benar-benar dijalankan, maka dipastikan, insya Allah dipastikan, pertama, kehidupan berumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang telah digambarkan dalam Al-Quran, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bukan sebuah impian fiktif. Nah, selama ini kan gitu, sakinah, mawaddah, tapi kita nggak pernah memenuhi pembahasan-pembahasan ini dengan benar. Tapi kalau ini risalah dijalankan dengan benar, risalah ini nanti diamalkan dengan benar, pertama, kita akan mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalani rumah tangga, menjalani kehidupan, menjalani hari-hari kita ini akan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya. Jadi, terus yang kemudian yang kedua, di dalam kepribadian kita akan membentuk sebuah karakter-karakter yang istiqomah. Apabila risalah ini nanti kita amalkan, ya. Jadi kalau risalah ini kita jalankan dengan benar, risalah ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan dengan penuh kesadaran, kita akan terbentuk jiwa-jiwa pribadi-pribadi yang tegar, pribadi-pribadi yang tangguh, yang kemudian membentuk sebuah karakter yang istiqomah. Kemudian yang ketiga, apabila risalah ini kita jalankan dengan baik,
risalah ini akan kita jadikan, risalah ini kita pegang erat-erat. Kita jadikan panduan dalam hidup kita dan kita penuhi hak-haknya. Ya, hak-haknya. Maka akan melahirkan sosok-sosok sebagai teladan. Masya Allah. Sosok-sosok yang layak dijadikan teladan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita lanjutkan, ada sedikit cubitan dari kita semua, yakni saat ini dan sejauh ini, sudahkah kita mencerminkan sebagai sosok yang patut dijadikan keteladanan? Kalau menjadi seorang ibu jelas karena kita sudah melahirkan anak. Begitu juga seorang ayah, sudah jelas menjadi seorang ayah. Sudah jelas. Tetapi apakah posisi kita sebagai seorang ayah? Apakah posisi kita sebagai seorang ibu dalam rumah tangga yang kita dipanggil ibu oleh anak-anak kita ini sudah pantas, sudah patut sikap kita selama ini dijadikan teladan? Ini yang harus kita renungkan. Sehingga perkataan-perkataan yang kita ambil, yang kita lontarkan ketika kita berbicara dengan siapapun, keputusan yang kita ambil ketika ada satu konflik, sikap yang kita tampakkan untuk mensikapi sebuah persoalan, apakah semua itu sudah mencerminkan sosok sebagai orang yang patut diteladani? Ini yang saya katakan sebagai cubitan. Karena apa? Karena perkara ini seringkali dilupakan oleh setiap kaum muslimin. Terutama karena pembahasan pagi ini secara khusus kami tujukan kepada para ummahat, bagi para ibu-ibu. Lupa. Ya. Ada sesuatu yang kita lalaikan. Pribadi yang dijadikan teladan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu yang ketiga manfaatnya. Yang keempat, apabila risalah ini kita jalankan dengan baik, apabila risalah ini kita jalankan dengan benar, kita ikuti aturan-aturan risalah ini dengan lurus, inilah yang akan mengantarkan jalan yang luas, jalan mudah para muslimah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan bagi para suami-suaminya. Risalah ini sangat berharga sekali. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan waktu sejenak dalam kajian ini dengan sepenuh hati. Kita konsentrasi, walaupun ibu-ibu kajian di rumah, ya. Saya anjurkan untuk tetap memenuhi adab-adab supaya ilmu ini benar-benar bermanfaat. Karena sebagaimana kita ketahui tentu pengajian offline dengan online itu beda hasilnya. Ya, rasanya itu beda. Tapi tetap kalau kita ingin mendapatkan faidah-faidah yang besar, coba walaupun kita ngaji di rumah tapi dipenuhi adab-adab di dalam majelis ta'lim. Adapun risalah yang pertama yang ingin perlu saya sampaikan, bahwa kita harus belajar dan terus belajar. Saya ulangi, ini risalah yang pertama. Kita harus belajar dan terus belajar. Kenapa demikian? Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu ibarat cahaya. Ilmu laksana cahaya. Orang yang tidak memiliki ilmu akan hidup dalam kegelapan. Sehingga pada saat
ketika ada persoalan-persoalan dalam hidup, ada problem dalam hidup, dia tidak tahu jalan yang harus ditempuh dan apa yang harus dilakukan pada saat menghadapi masalah-masalah tersebut. Karena dia tidak memiliki ilmu. Ya, karena dia tidak memiliki pengetahuan. Para ulama mengatakan kebutuhan seorang hamba kepada ilmu itu lebih besar dan lebih penting daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yahtajun nas bi'ilmin asyaddu min an yahtaja, ya, kebutuhan manusia, kebutuhan hamba kepada ilmu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan manusia an yakula wa yashrab. Bahwasanya kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Ya. Jadi kebutuhan manusia, kebutuhan hamba, kebutuhan seorang yang beriman kepada ilmu itu lebih tinggi dan lebih besar daripada kebutuhan terhadap makan dan minum semata. Kenapa demikian? Sebab makan dan minum hanya berfungsi menjaga kehidupan jasmani semata. Ya. Yang mana itu juga merupakan kebutuhan-kebutuhan makhluk hidup yang lain seperti hewan. Dia butuh makan, dia minum. Kebutuhan jasmani. Sedangkan ilmu itu sangat bermanfaat dan sangat berguna. Kebutuhan-kebutuhan jiwa dan rohani kita. Ya. Kebutuhan makan paling banter berapa kali kita sehari. Sedangkan kebutuhan ilmu setiap saat, setiap gerak, setiap aktivitas kita membutuhkan ilmu tersebut. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di sini para muslimah jangan pernah merasa bosan untuk thalabul ilm. Contoh yang sederhana, sebagaimana kasus hari ini, peristiwa hari ini. Banyak sekali orang tua memberikan masukan-masukan kepada lembaga-lembaga pendidikan, baik yang di pondok maupun yang di umum. Karena melihat hasil anak belajar di rumah. Belajar daring. Belajar online. Kita bisa simak. Kita bisa simak. Kita bisa saksikan berapa persen hasil belajar yang anak dapatkan di rumah dengan seorang pendidik, seorang ibu. Ini contoh yang paling besar. Contoh yang paling konkret. Contoh yang sedang terjadi. Contoh yang sedang terjadi. Dan ini mungkin nasihat bagi para ibu-ibu, ya, para ibu-ibu, para muslimah yang selama ini mempertahankan diri, saya di rumah tidak pernah ngaji secara offline, kan sama saja, kan boleh-boleh saja ngaji di rumah. Ya. Berapa hasil yang tersimpan di dalam hati kita ketika kita ngaji di rumah ini? Sama dengan sekolahan anak-anak sekarang kita hari ini. Kita saksikan, kita perhatikan, bahkan Anda para umat menjadi guru spesialnya hari ini. Berapa persen yang bisa kita tanamkan pada anak-anak? Inilah peran penting. Dan disinilah jawabannya. Ya. Bagi kita para ibu-ibu, bagi para bapak-bapak hari ini, yang tiba-tiba dituntut untuk menjadi pendamping bagi anak-anak di dalam belajar. Bahkan dituntut untuk menjadi ustadzahnya. Apa yang Anda rasakan hari ini? Kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, santai, atau depresi? Atau beban berat sedang Anda bawa hari ini?
Pikiran terkuras, waktu terkuras, tenaga terkuras. Hasil tidak optimal. Anda bisa bayangkan. Ya. Ini renungan bagi para ibu-ibu yang selama ini bermalas-malasan untuk thalabul ilm. Yang selama ini bertahan. Saya walaupun tidak kemana-mana, saya tetap ngaji di rumah. Melalui streaming. Berapa persen yang tertinggal di hati Anda? Dan apakah menyentuh kepada hati Anda? Berbeda ketika kita datang ke tempat, kita hadir ke tempat, kita berjalan, kita tinggalkan beberapa kegiatan, dan kita fokus di sana. Itu kan jawaban. Mungkin bisa jadi itu adalah sebuah alasan untuk bersembunyi di balik kemalasan para ibu-ibu yang selama ini, saya tidak mengatakan semuanya, sebagian. Ada yang bermalas-malasan untuk keluar mencari ilmu. Berat sekali untuk mencari ilmu. Berapa persen? Memang boleh ya. Belajar melalui YouTube, belajar melalui Facebook, belajar melalui internet. Untuk mengambil kajian-kajian, mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita. Boleh. Tapi berapa hasil yang tersimpan di dalam hati kita ini? Sama dengan anak-anak sekolah hari ini. Anda kan sudah mulai tidak betah ini. Ya. Di mana anak-anak pun juga tidak merasa betah diajari oleh orang tuanya karena marah-marah terus. Ini nanti waktunya masuk anak-anak darah rendah ini semuanya. Saya yakin para orang tua hari ini stres, orang tua hari ini depresi, orang tua hari ini merasa tersiksa. Bukan bahagia. Alhamdulillah Allah memberikan peluang kepada saya untuk ngurusi langsung anak-anak saya. Berapa ibu-ibu yang berani mengatakan demikian? Saya bersyukur kepada Allah dengan adanya lockdown ini, saya diberi kesempatan oleh Allah langsung ngajari anak-anak saya sendiri. Berapa ibu-ibu yang berani mengatakan demikian? Yang ada, kapan sekolah dibuka? Bagaimana para ustadznya ini? Masa kayak gini terus? Yang ada begitu. Itu 99%. Stres, depresi, baik gurunya yang di rumah, yakni ibu-ibu, maupun anak-anaknya. Sehingga kemarin ketika kita evaluasi hasil pembelajaran dari anak-anak di rumah ini ada yang 20%. Ya, jarang yang 50% sampai 60% hasilnya. Jarang sekali. Timbul pertanyaan, kenapa? Ya, apa sebabnya? Timbul persoalan, begitu di-share di grup, ada yang jawab, karena memang tempatnya tidak kondusif. Ya, karena memang ibu-ibu belum siap untuk mengajar. Belum siap untuk mengajar. La haula wala quwata illa billah. Kalau hari ini kita, Anda, terutama para ibu-ibu, memiliki satu kalimat, saya kan belum siap untuk mengajar. Dengarkan nasihat para ulama. Al-ummahat madrasatul ula. Ya. Saya yakin para ibu-ibu yang sudah taklimnya rutin, betul-betul memahami kalimat ini. Ibu adalah madrasah pertama kali bagi anak-anaknya. Ibu adalah madrasah pertama kali bagi anak-anaknya. Nah, kalau para ulama itu sudah memposisikan para ibu-ibu itu adalah madrasah, sekolahan pertama kali, tempat yang pertama kali untuk belajarnya para anak-anak. Lalu bagaimana ada kalimat ibu-ibu belum siap untuk mengajarkan? Tidak siap untuk mengajar anak. Sejarah telah melukiskan satu kisah yang sangat indah. Ulama-ulama kibar, sekelas tabi'in, sekelas tabi'ut tabi'in, bahkan di antara a'immatul muslimin, di antara imam 4 kaum muslimin, itu madrasahnya di dalam rumah.
mereka karena mereka dibesarkan dalam keadaan yatim. Banyak ulama-ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul muslimin yang dibesarkan ilmunya di dalam rumah mereka. Siapa gurunya, siapa dosennya, siapa ustadznya? Ummahatuhum. Ibu-ibu mereka itu gurunya. Kenapa sih bisa menghasilkan demikian? Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para ummahat yang berbahagia. Saya mengingatkan, perkara sangat penting ini, ya, di mana para ibu-ibu adalah madrasah pertama kali. Ya, namanya madrasah itu tempatnya ilmu, gudangnya ilmu. Sehingga kita sekarang kebingungan ketika ada persoalan-persoalan materi-materi di hadapan anak-anak kita ini. Terutama yang berkaitan dengan masalah din, masalah akidah. Yang menjadikan tidak kondusif, hasil tidak optimal. Antara 40 sampai 20% hasilnya ini. Pembelajaran yang dibatasi oleh waktu yang sangat minim sekali. Dan waktu memang yang sangat tidak kondusif. Kalau dengan online, Masya Allah, saya lihat kacau sekali. Kacau sekali. Ada sinyal yang nggak nyambung. Ada pulsa tiba-tiba habis. Ada anak-anak yang tidak bisa dikendalikan karena mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Belum yang di rumah. Ya Allah, ada sesuatu di sini yang perlu kita renungkan, yang menjadikan tidak kondusifnya pembelajaran di rumah ini. Dan orang tua sudah tidak betah, tidak tahan untuk menjadi seorang ustadzah ini. Makanya ketika ada penawaran dari sekolah masuk tanggal sekian, itu pilihan pertama, pilihan kedua sekian, pilihan ketiga nanti akhir tahun. Ini kebelet sudah. Ya, mungkin tahu apa makna kebelet gitu ya. Udah nggak tahan ibu-ibu ini. Berarti sekian lama lagi saya harus menjadi ustadzah. Sekian lama lagi saya harus mendampingi anak-anak. Sekian lama lagi saya harus mengajar. Sekian lama lagi waktu saya habis untuk ini. Ada sesuatu yang salah di sini. Ya mungkin ini nanti akan menjadi renungan bagi kita. Pertama, apa? Para ibu-ibu, para bapak-bapak yang hari ini tidak merasa betah untuk mengajar anak-anak. Ini berarti ada yang keliru. Apa itu? Kurangnya memahami urgensi ilmu. Ini pertama. Kurangnya memahami tentang urgensi ilmu. Betapa tingginya kedudukan ilmu ini. Dan betapa besarnya kebutuhan ilmu ini. Makanya ketika awal pandemi dan kemudian anak-anak dianjurkan belajar di rumah, saya menyampaikan sebuah kata ini, betapa pentingnya madrasah. Baru terasa kita. Dan betapa pentingnya posisi kedudukan para asatid di tempat-tempat pendidikan itu. Hari ini kita ditunjukkan dengan satu realita bahwa betapa lemahnya diri kita. Betapa tidak berdayanya diri kita. Dan betapa kecilnya ilmu kita. Dan betapa tipisnya kesabaran kita menghadapi ujian berupa anak-anak yang harus kita asuh sendiri. Begitu tidak tahan kita untuk marah, melampiaskan kemarahan. Betapa tipisnya kesabaran ini. Dan betapa besarnya para asatid yang mengajarkan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah. Maka ini yang pertama, apa? Memahami, meyakini tentang urgensi ilmu. Dan inilah pemahaman para sahabat. Pemahaman para tabi'in dan pemahaman para a'immatul muslimin. Ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Ketika orang sudah memahami tentang urgensi, pentingnya ilmu,
Ya. Maka seseorang tidak akan mengabaikan sekecil apapun, sesulit apapun, supaya ilmu ini terjaga dan ilmu ini didapat. Apalagi yang mendapatkan warisan ilmu nanti adalah anak-anak kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak kita sendiri. Sekarang kalau tidak begini kapan? Maaf ibu-ibu, ya para muslimah, para ummahat, yang semoga antum semua, panjenengan semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kondisi lockdown ini, kapan panjenengan menjadi guru bagi anak-anak Anda? Kapan? Kapan? Kapan Anda mendidik secara detail kepada anak-anak Anda? Mendampingi, mengajar, menuntun mereka. Kapan? Sementara tanggung jawab belajar anak-anak di pundak guru di sekolahan, ustadzah di madrasah, di pondok, itu partner bagi Anda. Tapi yang bertanggung jawab penuh untuk mengajarkan anak-anak, untuk ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam, hubbul ilmu wal khair, untuk supaya anak-anak kita memahami Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, mencintainya, mencintai ilmu dan mencintai kebaikan, itu ada di pundak-pundak kita semua. Dan hari ini Allah amanahkan untuk menjadi ustadzah sementara bagi anak-anak kita. Tidakkah Anda memahami bahwa posisi Anda hari ini sangat mulia? Posisi Anda hari ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita melakukan peran kita yang sebenarnya, yang selama ini kita wakilkan kepada orang lain. Sampai kapan dan kapan lagi? Setelah ini, kalau ini sudah habis, Anda berhenti menjadi seorang pengajar bagi anak Anda, diajar oleh orang lain. Berarti kesempatan untuk ta'limul ilm kita tidak mendapatkan kesempatan lagi. Coba perhatikan posisi yang pertama ini, urgensi ilmu. Di sini akan saya sampaikan sekilas saja, karena kedudukan urgensi ilmu dalam Islam itu sangat-sangat banyak sekali. Saya sampaikan ada 4 poin yang paling mendasar. Yang pertama, bahwa ilmu itu miftah kullasyai. Miftahu kullasyai. Ya, bahwa ilmu itu adalah kunci segala persoalan. Ilmu kunci segala persoalan. Tidakkah kita serius untuk belajar? Ya Allah, para ummahat, para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidakkah kita lihat ini sangat penting, sangat mulia. Kunci segala sesuatu. Yang kedua, bahwa al-ilmu huwa al-furqan. Ilmu itu adalah pembeda. Ilmu adalah pembeda. Artinya apa pembeda di sini? Seseorang ketika mendapatkan sebuah ilmu, Allah telah memberikan anugerah yang besar kepadanya. Kenapa? Karena dengan adanya ilmu itulah dia memiliki kemampuan untuk memisahkan sesuatu yang tidak layak dan yang layak, yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil, antara hidayah dengan kesesatan. Ilmu yang menjadikan kita memiliki kemampuan untuk memisahkan sesuatu ini. Ini yang menjadi renungan pertama, risalah pertama, harus belajar dan terus belajar. Karena urgensi ilmu ini. Ya, jadi ini urgensi yang kedua, bahwa ilmu itu furqan, pembeda, ayyuhal ikhwah. Dari mana kita tahu, oh ini nggak boleh, ini nusyud. Ya, nusyud itu pelanggaran seorang wanita kepada suaminya. Dari mana kita tahu? Tanpa ilmu. Batasan aurat seorang wanita, batasan
pembeda untuk mengetahui mana di antara kerabat-kerabat kita ini yang mahram dengan yang tidak mahram. Oh, suami tidak boleh mengatakan demikian dalam rumah tangga. Karena kalau suami mengatakan demikian, ini sudah jatuh talak. Dari mana itu semua kita ketahui? Perdagangan, oh ini perdagangan yang boleh, aman, halal. Oh ini mengandung riba, ini mengandung subhat. Dari mana ini kita paham? Tanpa ilmu. Maka ilmu adalah furqan, alat untuk membedakan sesuatu. Kemudian urgensi ilmu yang ketiga, ya, bahwa ilmu adalah hajatul linnas, kebutuhan seluruh manusia, kebutuhan yang paling mendasar, lahir dan batin kita, lahir maupun batin kita membutuhkan sebuah ilmu ini. Ya. Kebutuhan ilmu kepada batin, kepada lahir, untuk mengetahui cara dan bagaimana melaksanakan sesuatu, bagaimana caranya dan bagaimana memulainya, dari mana memulainya, di mana letak akhirnya. Ini semuanya kebutuhan kita kepada ilmu. Adapun kebutuhan ilmu kepada batin adalah untuk menjernihkan jiwa kita, mensucikan batin kita, melapangkan pikiran kita, menjadikan ihya'ul qulub, kehidupan bagi hati kita. Itu urgensi ilmu kepada jiwa manusia dan kepada kebutuhan manusia. Dan kemudian yang keempat, urgensi daripada ilmu, pentingnya ilmu adalah bahwa ilmu itu merupakan usul, dasar as-sa'adatul hayat, kebahagiaan dalam kehidupan, baik di dunia maupun kehidupan akhirat. Ini tentang urgensi ilmu. Kalau seorang muslimah, seorang muslim secara umum, secara khusus bagi seorang muslimah mengetahui tentang pentingnya ilmu, maka dia tidak akan berputus asa dengan pembelajaran di rumah seperti ini. Ini rezeki bagi diri kita. Seperti tadi saya sampaikan, kalau selama ini anak ngajar ini, anak bisa baca ini, kita ditanya orang, kamu kok bisa baca ini? Ustadzah yang ngajar. Kamu kok bisa baca doa ini? Ustadzah yang ngajar. Kapan anak menjawab? Ibu yang ngajar, bapak yang ngajar, umi yang ngajari, abi yang ngajari. Sehingga ketika amal-amal ini diamalkan oleh anak-anak kita, jelas di situ kita mendapatkan bagian kebahagiaan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Ya, nah makanya ketika para orang tua, ketika para ummahat, secara khusus para muslimat, memahami betul tentang urgensi ilmu ini, dia akan bersemangat di dalam thalabul ilm. Dia akan bersemangat untuk menyimpan ilmu ini, menyampaikan ilmu ini. Ini merupakan urgensi ilmu. Ini yang kemudian menjadikan orang-orang tempatnya akan menjadi tempat yang kondusif. Rumahnya disiapkan, ya, walaupun tidak seperti sekolahan, tapi akan suasana madrasah. Sebagaimana tadi kami sebutkan, bagaimana rumahnya Imam Asy-Syafi'i, bagaimana rumahnya Imam Ibnu Sirin, bagaimana rumahnya para tabi'in, ya, yang dibesarkan oleh ummahatuhum, oleh ibu-ibu mereka, dikader oleh ibu-ibu mereka, dididik oleh ibu-ibu mereka, dan berhasil menjadi imam-imam besar. Itu karena dibalik semuanya, kesoliannya, ketaatannya, keikhlasannya, kesemangatannya, ternyata dibalik semuanya itu adalah ada ibu-ibu yang perkasa, ibu-ibu yang tangguh di belakang kehidupan para imam-imam kaum muslimin ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang dibesarkan tanpa seorang ayah dan hidup di dalam rumah mereka, dibesarkan oleh perjuangan seorang ibu-ibu. Ini ketika ibu memiliki semangat, ketika sudah mengetahui tentang urgensi sebuah ilmu.
Ini yang pertama yang perlu kita ketahui supaya semangat mendapatkan ilmu, meraih ilmu, menyampaikan ilmu ini tidak melemah, tidak mati dan tidak stres kita menjadi seorang pengajar. Yang pertama. Yang kedua, memahami tentang fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Ya, memahami tentang keutamaan ilmu, bahwa ilmu memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya apa? Bahwa ilmu merupakan warasatul anbiya, warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sehingga ketika ibu-ibu mengajarkan sebuah ilmu kepada anak-anak, terutama ilmu din, mengajarkan kepada anak-anak tentang ilmu, maka berarti ibu-ibu telah memberikan sesuatu yang menjadi warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah. Adakah pemberian yang lebih besar yang kita berikan orang tua kepada anak dibandingkan memberikan warisan para nabi kepada anak-anaknya? Adakah yang lebih berharga? Adakah yang lebih bermakna? Lalu kenapa Anda menjadi seorang pengajar merasa sedih? Ilmu saya kan sedikit. Nah, disinilah yang kemudian dipacu pada risalah yang pertama. Terus belajar, terus belajar. Nggak boleh berhenti dalam belajar. Makanya saya anjurkan para ibu-ibu kalau ngaji, itu bukan sekedar berangkat, pulang. Apa yang kita dapatkan dan yang kita pahami dari ilmu yang kita dapatkan ini. Sehingga nanti ketika pulang, itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Bisa didiskusikan dengan para suaminya. Saya tadi mempelajari masalah ini. Ibu kemarin belajar masalah ini. Mendapatkan ilmu seperti ini. Ketika anak punya problem, dari pengalaman yang ibu dapat, dari ilmu yang mama peroleh, dari ilmu yang mama pelajari. Kitab kita mengajarkan demikian. Rasul kita mengajarkan demikian. Alangkah mulianya rumah tangga tersebut. Alangkah tinggi kedudukan derajat seorang ibu yang demikian ini. Mengajarkan satu kalimat kepada para anak-anaknya. Memberikan satu hadiah yang sangat istimewa. Yakni warisan dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini keutamaan ilmu yang pertama. Yang kedua, bahwa ilmu merupakan ihya'ul qulub. Ya, ilmu itu merupakan sumber kehidupan bagi jiwa manusia. Ini pentingnya ilmu. Sehingga tanpa ilmu, jiwa manusia akan mati. Pikiran manusia akan gersang. Jiwa-jiwa manusia akan mengeras. Kenapa? Karena nggak ada pengandaliannya. Kan beda kalau kita dulu ngaji, setelah ngaji, oh ternyata nggak boleh ini, Masya Allah. Ada rambu-rambunya, ada remnya, ada pengendalinya. Ya, karena ilmu itu mengingatkan kita, ilmu akan menjaga kita. Ini kemuliaan ilmu. Kemudian yang ketiga, keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu lebih utama daripada harta semuanya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 100 lebih keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini poin kedua untuk memahami supaya rumah kita menjadikan madrasah dan ibu-ibu bersemangat untuk mengajarkan ilmu dan mengkondisikan anak-anaknya. Sehingga bagaimana cara anak-anak supaya anak-anak betah belajar, supaya anak-anak semangat didampingi oleh para ibunya. Bahkan anak-anak ini ketagihan untuk. Ini kemarin saya dapatkan ibu-ibu ketika saya tanya, gimana kabar? Sang ibu menjawab, anak-anak sedih Ustadz. Kenapa? Ini ustadzah yang di rumah ini sukanya marah-marah terus katanya. Ya, saya bilang, ya bagus kalau begitu. Kalau ibu-ibunya marah-marah terus dalam pengajaran, nanti anak-anak pas masuk sekolah darah rendah, ibu-ibunya darah tinggi gitu. Ya bagaimana?
akan menjadikan fadilah-fadilahnya. Maka apabila ini sudah dipahami oleh para orang, kedua memahami tentang fadilah ilmu, yang ketiga apa? Memahami tentang sebuah tanggung jawab. Memahami tentang sebuah tanggung jawab. Apa itu? Keluarga ini adalah amanah sekalian. Amanah kita semuanya. Anak-anak adalah amanah. Dan yang memikul amanah ini kita. Dan ini menjadi tanggung jawab terbesar kita dalam kehidupan kita berumah tangga ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di dalam surat At-Tahrim surat 66 pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sahabat Ali radhiyallahu an ya menyatakan tafsir di dalam ayat ini, apa maknanya Allimu anfusakum wa ahlikumul khair wa antibuhum. Apa kata sahabat Ali ketika menafsirkan surat At-Tahrim ini, surat yang ke-66, ya, surat 66 pada ayat yang ke-6, ya. Beliau mengatakan bahwa kewajiban diri kalian, ajarilah diri kalian dan keluarga kalian tentang al-khair, kebaikan-kebaikan, kepada mereka tentang adab-adab. Ini tanggung jawab, ini amanah, dan ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini kewajiban terbesar bagi para orang tua. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian, para muslimah terutama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan risalah pertama bagi Anda. Ya, risalah pertama bagi kita semua adalah kita harus belajar dan terus belajar. Karena ilmu merupakan segala-galanya dalam hidup ini. Sehingga kalau hari ini rumah kita menjadikan madrasah, maka bersyukurlah. Kalau hari ini para ibu-ibu harus dijadikan menjadi seorang ustadzah yang mengajarkan kepada anak-anak, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda telah mengajarkan darah daging Anda untuk mengenal Allah. Anda telah membentuk, mengarahkan darah daging Anda untuk menjadi seorang muslimah yang benar, untuk menjadi seorang muslim yang taat, untuk menjadi hamba-hamba yang akan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang Anda ajarkan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ya, mungkin kita lupakan hadis ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Maka kalau 3 poin ini dipahami dengan benar, urgensi ilmu, fadilah ilmu, dan memahami tentang sebuah tanggung jawab, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak di rumah akan bersyukur menjadi seorang pengajar bagi anak-anaknya. Lah di sini kalau sudah orang tua sudah merasa bersyukur, ya, orang tua merasa senang, orang tua merasa bahagia, diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajar langsung kepada dagingnya. Ya, dan bisa jadi ini akan menjadi pengantar bagi kita para ibu-ibu untuk mendapatkan mahkota yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atas pengajaran yang Anda sampaikan. Maka insya Allah hasil dari pelajaran di rumah akan menjadikan hasil yang optimal. Jadi kalau hasilnya tidak optimal, itu karena kemungkinan besar orang tua tidak memahami tentang 3 persoalan ini. Ini risalah yang pertama yang perlu dipahami oleh para ummahat, ya, agar dengan risalah yang pertama ini, ketika para ummahat benar-benar sudah terus belajar dan mengajari diri sendiri untuk lebih baik, lebih paham, lebih mendalam memahami agama, lebih luas pemahaman kepada agama, maka ini akan mengantarkan seorang untuk mendapatkan al-jannah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian risalah yang kedua yang ingin perlu saya sampaikan adalah apa? Evaluasi diri sebelum kita melangkah lebih jauh. Ya, evaluasi diri sebelum melangkah lebih jauh. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau risalah ini memang secara khusus ya kami sampaikan kepada para ummahat, maka ibu-ibu nanti jangan protes walaupun di dalam hati. Kok kita-kita aja yang dibahas, kapan bapaknya dibahas? Ini jangan bertanya di situ ya, karena ini khusus untuk Anda, para ummahat. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagi para ibu-ibu perindu surga, ibu-ibu perindu surga, coba sekarang evaluasi sebelum kita melangkah lebih jauh. Apa yang perlu kita evaluasi? Ketika seorang ibu mengeluhkan tentang kondisi dan kekurangan suami. Tentang kondisi dan kekurangan suami. Bagi para ibu-ibu perindu surga yang merindukan suami-suami yang ideal menurut mereka, yang ideal menurut syariat. Ya, mari kita renungkan ketika kita menuntut ini dan itu dari pasangan Anda. Pertama yang perlu dievaluasi adalah sudah sejauh manakah kebaikan diri kita ini? Sudah sejauh mana kebaikan kita ini? Bagaimana seseorang menuntut pasangannya untuk menjadi pemimpin, imam yang ideal, sementara dia melupakan tentang perbaikan dirinya sendiri. Bahkan sebagian besar ada para umat yang tidak mengetahui tentang kekurangannya. Tidak mengetahui kekurangannya. Maka evaluasi yang saya sampaikan sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, bagi para muslimah saya anjurkan untuk melihat kekurangan-kekurangan diri. Diri saya sebagai seorang istri, diri saya sebagai seorang pendamping hidup, adakah kekurangan-kekurangan yang saya miliki? Coba dievaluasi. Atau sudah cukup semuanya? Tuh, kalau sekolah itu nilainya di atas rata-rata begitu. Ya, kesabaran nilainya 8. Sederhana nilainya 9. Ya. Tawaduk kepada suami nilainya 9,5. Masya Allah. Coba evaluasi. Ada nggak kekurangan-kekurangan di bidang-bidang ini? Sebelum kita menuntut. Kenapa hal ini saya sampaikan? Ada satu hal ikhwah yang kita lupakan. Ya. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Apa itu? Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kepada para hamba. Perhatikan, ya. Pertanyaan yang Allah ajukan kepada para hamba pada hari kiamat itu adalah tentang persoalan pribadi hamba itu. Bukan orang yang di sekitarnya. Bukan orang lain. Ketika ada seorang suami yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ini yang diajukan kepada Allah kepada para suami, itu kewajiban suami atau kewajiban istri kepada para suami? Coba renungkan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang suami, pertanyaan yang Allah berikan kepada para suami itu kira-kira
Yang ditanyakan Allah kepada para suami itu kewajiban para suami atau kewajiban para istri. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang ditanyakan oleh Allah kepada para istri, kewajiban istri kepada suami kah atau kewajiban suami kepada istri? Coba renungkan, kira-kira yang mana yang ditanyakan oleh Allah? Nah, inilah yang kemudian mendasari bagi kita semuanya untuk memperbaiki diri tadi. Bersikap yang baik karena kewajiban kita untuk berbuat baik. Kan sering ada semacam merasa adanya ketidakadilan ya. Ketika ada pertanyaan begini, Ustadz, bagaimana sikap seorang istri ketika suaminya itu punya sifat seperti ini? Katakan tidak baiklah. Kurang tanggung jawab, kurang bisa menjadi imam, atau belum bisa menjadi imam bagi istrinya, ya, atau jauh daripada syariat. Pertanyaannya begini, apakah sang istri tetap harus menjalankan kewajibannya kepada suami, walaupun suami nggak ngerti kewajibannya? Ketika dijawab, iya tetap ibu, istri harus tetap menjalankan kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ketika jawaban ini, istri harus tetap menjalankan kewajiban kepada suaminya, artinya harus taat, harus patuh, dan harus memenuhi hak-hak suaminya. Ini seakan-akan kalau dipandang dari sebelah mata, itu seakan-akan tidak adil. Gimana ketidakadilan? Lah enak suami dong. Masa suami kayak begini, kita dituntut begini, harus begini? Kan mestinya harus sama. Lah kalau sama, di mana perbedaan Anda dengan suami Anda? Suami Anda kurang soleh, suami Anda tidak patut jadi imam, suami Anda kurang tanggung jawab, suami Anda kurang punya rasa amanah, suami Anda nggak ngerti kewajiban dan macam-macam kekurangan-kekurangannya. Lalu Anda ingin sama dengan dia, di mana letak perbedaan kebaikan dan keburukannya? Apakah sama orang berbuat baik dengan orang berbuat buruk? Ketika Anda ditanya, ya nggak sama. Lebih baik mana? Lebih baik orang yang berbuat baik. Lalu berbuat baiklah supaya Anda baik. Di mana ketidakadilannya? Apakah kebaikan Anda yang Anda lakukan kepada suami yang tidak baik itu akan hilang di mata Allah Subhanahu wa taala? Nah, katakan suami kurang tanggung jawab kepada istri. Lalu istri tetap menjalankan kewajibannya, memenuhi hak-hak suaminya. Apakah Anda mengalami kerugian? Dan tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuntut, maka evaluasi diri. Ya. Evaluasi diri. Macam-macam keluhan-keluhan seorang ibu itu. Ada yang mengeluhkan bagaimana sikap seorang istri ketika suami tidak kerasan di rumah. Ya, jadi kalau ada di rumah itu ingin cepat-cepat keluar. Kalau udah di luar nggak pulang-pulang. Pernah evaluasi? Apa penyebabnya? Pernah evaluasi? Apa faktornya? Apa rumah kita sudah indah, sudah rapi? Penampilan kita menyenangkan, sikap kita mengagumkan? Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ini tidak membebani beban-beban yang luar biasa kepada suami. Kenapa suami tidak betah di rumah? Yang kita kritik, suami nggak pernah kerasan di rumah. Suami jarang di rumah. Suami sukanya keluar. Persoalan ini ada faktor, ada sebab. Makanya, ya, biasanya kalau ada aktivitas, ada reaksi. Ya. Ketika ada reaksi, coba kita lihat apa sebabnya ada reaksi. Begitu juga ketika suami mengeluhkan suami yang tidak suka makan di rumah. Ya mungkin kita memang kurang masaknya, kurang pas gitu. Asal ulek aja setiap bumbu itu.
Asal masak aja setiap makanan itu. Ya. Coba kita evaluasi. Mengeluhkan suaminya mungkin sering sakit-sakitan. Kok tidak bisa segar seperti suami-suami yang lain? Coba evaluasi. Evaluasi, dan terus evaluasi sebelum melangkah lebih jauh. Evaluasi diri itu suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada seseorang. Evaluasi diri merupakan jalan menuju tazkiyah. Evaluasi diri jalan menuju kesolihan. Evaluasi diri adalah akhlaknya orang-orang yang beriman. Evaluasi diri ada jalan menuju keselamatan. Evaluasi diri merupakan jalan menuju kesempurnaan. Evaluasi diri jalan menuju mahabbatullah, cinta untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini risalah yang kedua. Jadi ketika kita melihat kekurangan suami, ya, kurang ini, kurang itu, coba evaluasi. Kalau ada suami reaksi, itu ada sikap-sikap yang mungkin perlu ibu-ibu benahi. Ya, perlu ibu-ibu benahi. Sehingga makanya tadi saya katakan evaluasi itu jalan menuju kemuliaan, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju keharmonisan. Dan tidak sedikit, ya, jangan malu-malu ketika Anda, ya, berdiskusi dengan suami, terbuka dengan suami, welcome dengan suami. Kemudian Anda ungkapkan di sana, ya, Anda ungkapkan yang manja, yang akrab, ya. Jangan kalau ngomong dengan suami seperti direktur dengan karyawan. Ya. Jangan, tidak bagus, sangat gak bagus rumah tangga seperti ini. Sangat gak bagus. Ya, sangat tidak bagus. Maka ini jalan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya rumah tangga Anda itu menjadi ladang-ladang surga buat Anda sekalian. Ya. Apakah Anda tidak ingin termasuk dari wanita yang digambarkan oleh Nabi SAW? Ayyumam ra'atin matat wa zawjiha radin wa dakhalal jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia dan suaminya ridho dengan sikap-sikap selama ini. Selama mendampingi suaminya ridho. Nah, dengan keridhaan suami ketika istri meninggal dan suaminya ridho dengan sikap-sikapnya, istri yang meninggal dijamin oleh Nabi SAW. Dakhalal jannah. Wanita tersebut surga tempat tinggalnya. Coba kalau hari ini Anda meninggal dunia, atau nanti sore Anda meninggal dunia, pertanyaannya, apakah sikap Anda selama ini diridhoi oleh suami? Kalau tidak, berapa waktu lagi? Berapa lama lagi Anda membuat sebuah sikap, melakukan suatu perbaikan diri untuk menebus ketidakridhoan suami, untuk menjadikan waktu-waktu yang tersisa ini menjadikan sifat-sifat yang diridhoi oleh para suami. Para ummahat sekalian yang dimuliakan Allah, makanya dari itu sebelum melangkah lebih jauh, coba renungkan di dalam surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman pada ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kebaikan pula. Tidak ada balasan dari suatu kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak akan hilang. Dan kita tidak rugi berbuat baik walaupun kepada orang lain. Jangan kepada Rasul, dengan orang lain. Kita tidak akan mengalami kerugian, apalagi itu adalah pasangan kita. Ini risalah yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada para muslimah. Karena di akhir-akhir ini banyak para muslimah yang mengajukan pensiun dini jadi istri gitu. Ya, sudah capek ini melayani suami ini.
dengan kekurangan-kekurangannya. Apakah kekurangan-kekurangan itu fatal atau memang sama sekali bahwa itu sepenuhnya kesalahan suami, atau justru kekurangan-kekurangan suami itu timbul dari ketidakcakapan seorang istri melihat kekurangan dirinya. Ya. Makanya dalam kehidupan ini bukan cuma saya puas ya di rumah ini, saya bangga menjadi rumah tangga, bukan begitu. Ini akan dibawa kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, kalau kita puas, kalau kita ridho, apakah Allah puas dengan perbuatan kita? Apakah Allah ridho dengan perbuatan-perbuatan kita? Ini yang kita tanyakan ayyuhal muslimah. Ya, oleh karena itu sebelum melangkah lebih jauh, evaluasi diri. Ya, melihat kekurangan pasangan, kenapa pasangan saya begini? Oh, mungkin ada kekurangan dari diri saya. Pantulkan kekurangan pasangan Anda kepada diri Anda. Di situ akan menemukan, ya, Allah akan tuntun semuanya. Tidak mungkin Allah biarkan ketika kita perbaiki diri. Tidak mungkin Allah biarkan kita terlantar ketika memang kita berjalan menuju jalan yang Allah ridhoi. Tidak mungkin Allah biarkan. Pasti Allah akan tuntun dan Allah pertemukan dengan kebaikan-kebaikan itu semuanya. Dalam pertemuan kita pagi ini, ya, risalah buat para ibu-ibu, bagi para muslimah semuanya, para ummahat yang dimuliakan Allah, adalah apa? Memahami tentang hakikatus sa'adah, hakikat daripada sebuah kebahagiaan. Apa sih sebenarnya kebahagiaan ini? Bisakah para ummahat mengutarakan apa itu bahagia? Apa senang? Apa kepuasan? Apa penuh senyum? Apa penuh kegembiraan? Apakah terpenuhnya semuanya kebutuhan? Tercukupi sebuah kebutuhan? Apa itu kebahagiaan? Apa itu bahagia? Untuk mengungkapkan materi ini pada poin yang ketiga sebagai renungan ibu-ibu risalah, insyaallah hakikat dari kebahagiaan ini nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan kita pada hari ini risalah yang sangat sederhana, tapi kita berharap mudah-mudahan dengan risalah yang sederhana ini mengantarkan kepada islah, kepada perbaikan-perbaikan diri demi mencapai kemaslahatan dan keselamatan yang abadi, yakni keselamatan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa, ibu-ibu terutama yang dimuliakan Allah, materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf kepada para ibu-ibu barangkali ada yang mungkin tersinggung ya dengan materi ini, karena secara khusus dari awal kayak dilucuti itu ibu-ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami sampaikan ini demi kemaslahatan dan demi keselamatan ibu-ibu di dunia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas waktu yang diberikan untuk taklim bersama. Mudah-mudahan penyelenggara kajian Komering ini, ya, baik yang ditempati maupun pemirsa semuanya, mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi kebanggaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tempat yang ditempati kajian ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keluarga-keluarga yang dijaga dengan penjagaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa di rumah mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.